Puji Tuhan, pada saat ini kita mau mendengar firman Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Sidang jemaat yang ada di gereja, bukan sidang jemaat ada di rumah, mari sama-sama kita berdiri dan kita berdoa firman Allah. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau bentangkan buat kami supaya kami bisa memahami dan mengerti. Lewat firman Allah yang kami sampaikan dan kami dengar, ialah dalam pengurapan Roh Kudus, di dalamnya kekuatan keilahian, kekekalan Allah memenuhi kami. Di saat firman Allah diberitakan, percayalah kami, kuasa Allah bekerja. Urapi hamba, urapi kami sekalian. Kami akan menyampaikan kebenaran Allah dan sidang jemaat yang mendengar firman Allah. Kami semua siap. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat kasih sayang. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami berterima kasih boleh beribadah, merayakan atas kenaikan Yesus Kristus ke surga Tuhan. Di mana Tuhan terangkat ke surga. Di mana Tuhan sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri lalu terangkat ke surga. Kami menikmati firman Allah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih Kristus, mari kita buka dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-19 dan 20. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Mari kita sama-sama katakan amin. Dalam hitungan yang ketiga kita membaca 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikianlah kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Puji Tuhan, di mana kita merayakan kenaikan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kita percaya habis kita ibadah kenaikan, kita akan juga berdoa untuk doa 10 hari. Tetapi sepertinya kita tidak akan berdoa pada biasanya. Biasanya kita berdoa di gereja, tapi kita berdoa di rumah. Kita akan berdoa di rumah. Seperti biasa, kita mulai jam 7 malam. Ya, kita serempak mulai malam. Kita mau doa 10 hari, doa kepenuhan Roh Kudus. Nanti akan dipandu lewat WA ayat firman Allah yang dibaca. Saudara kasih dalam Kristus, kita lanjutkan firman Allah. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikianlah kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Di mana Yesus kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia menjadi pembela kita, menjadi parakletos kita di sorga, menjadi penolong kita, menjadi pengacara. Pada kesempatan ini, biarkanlah kita boleh mengalami sebuah kebebasan dalam kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Pastikan pada malam hari kita mau doa 10 malam, ya, supaya Tuhan tolong gereja kita bisa terlaksana dengan sampai finish, sampai selesai, ya. Biarkanlah kita menjadi orang yang bijak, ya,
orang yang berdiam di rumah dan menyatukan segala hidup kita, menyatukan energi, pikiran, perasaan, dan keinginan roh kita, tubuh kita untuk masuk dalam sebuah pujian, penyembahan, dan menikmati hadirat Allah, supaya kita orang yang sudah dipenuhi terus akan dipenuhi lagi, jemaat yang belum dipenuhi akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, biarlah kita menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak ini, dan saya membawa di sini adalah bagaimana telah membebaskan diri. Apa yang saya maksudkan dengan membebaskan diri? Itulah tadi. Ketika kita belajar melepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, inilah kunci membebaskan diri. Ketika orang melepaskan pengampunan, ya, berarti Anda dan saya sudah memilih, ya, sudah terbebas, ya, atau sudah Anda memilih dan saya untuk tidak marah, untuk tidak kecewa, untuk tidak dendam, untuk tidak merasa tertolak. Ketika kita hal demikian telah melepaskan pengampunan, ya, berarti kita telah melepaskan diri dari sebuah yang mengikat kita. Melepaskan pengampunan, saya katakan tadi, adalah kunci memerdekakan diri. Berarti di sini tidak ada lagi yang mengikat Anda, ya, seperti doa Bapa Kami, ya, yang diajarkan Tuhan. Doa Bapa Kami, dan ampunilah kami, dalam Matius 12, akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam Matius 6:12 ini, di mana doa Bapa Kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid, ya. Pastikan ketika kita datang kepada Tuhan, ya, kita telah terbebas, ya, kita telah melepaskan pengampunan untuk orang lain, sehingga kita telah masuk pada yang disebut kunci kemerdekaan diri. Ketika kita melepaskan pengampunan, berarti kita sudah memilih untuk tidak dendam lagi, kita sudah memilih untuk tidak marah lagi, kita sudah memilih untuk tidak kecewa lagi. Saya suka dengan 3S, ya. 3S itu adalah syukur, S pertama, S kedua sabar, S yang ketiga setia. Mungkin dalam seperjalanan kita, dalam kita menanggapi dan kita sedang jalani, di mana bangsa kita boleh diserbu atau diserang dengan COVID-19 atau wabah corona, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, seperjalanan kita, baik yang di rumah, bahkan dalam sebuah tugas atau pekerjaan, ya, atau dalam sebuah pembatasan, ada hal-hal yang mungkin terjadi sebuah konflik, ya, mungkin konflik kecil atau konflik besar, ada sesuatu salah paham, bisa jadi di rumah kita, bisa jadi di pekerjaan kita, bisa juga di gereja, bisa juga antar adik kakak, bahkan bisa jadi terjadi antar suami istri, ya. Sehingga dalam keadaan, ya, terjadi sesuatu yang tidak nyaman di dalam rumah, atau di kantor atau dimanapun, karena bisa jadi ada sebuah kesalahpahaman, ya. Sehingga ada timbul sakit hati, kebencian, kemarahan. Tetapi doa Bapa Kami untuk mengajari kita, sudah bagaimana kita belajar ketika orang menyakiti kita, ya, ketika orang menyalahkan kita, kita harus selalu orang yang melepaskan pengampunan.
Karena melepaskan pengampunan adalah kunci kemerdekaan diri. Kita tidak terikat lagi dengan sebuah kemarahan. Oleh sebab itu, dengan firman Allah kita sudah dengar saat ini, kata mengampuni dalam kamus bahasa Indonesia adalah memaafkan, memberi ampun. Ya. Seorang yang hebat itu ketika dia belajar berjiwa besar. Kalau kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32, mari kita baca sama-sama. Efesus pasal yang ke-4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih besar dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kita harus saling mengampuni orang yang juga yang lain juga saling kita menerima, memaafkan, saling mengampuni. Memaafkan bukan oleh karena sebuah tahunan, ya, tetapi setiap waktu, setiap saat kita selalu belajar berjiwa besar, mengampuni orang yang bersalah dan saya dan Anda. Haleluya. Kolose pasal 3:13, sabarlah terhadap orang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Ayat yang ke-14, kasih sebagai pengikat dan mempersatukan. Nah, kita harus masuk dalam yang disebut kasih karena dia mengikat. Ya kan? Antar keluarga, kasih ini bagaikan sebuah tali. Ya. Mengikat kita dalam tali persaudaraan, mengikat kita dalam sebuah persaudaraan. Mempersatukan, ya. Tidak mencerai-beraikan. Oleh sebab itu kita butuh kasih. Ya. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Jangan bengong saja yang di gereja. Yang di rumah ada amin. Amin. Haleluya. Yang di rumah bukan yang di gereja. Sekali lagi, lewat Kristus sudah naik ke surga. Dia memantau saya dan Anda di bumi. Kita ini duta-duta Kristus. Bagaimana kita harus menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Roma 14 ayat 17, di mana kita terlebih dulu harus melepaskan pengampunan, telah memerdekakan diri. Ya, banyak hal melayani tetapi masih ada kemarahan, melayani masih ada kebencian, melayani tapi masih ada kekecewaan. Apalah semuanya itu? Kita harus merdeka. Kemerdekaan membebaskan kita. Oleh itu firman Allah katakan, kita harus saling mengampuni. Saudara kasih Kristus, apalagi kita mau doa ini, pastikan atau memposisikan diri saya dan Anda di hadapan Tuhan. Anda sudah mengampuni yang Anda rasa orang lain telah menyakiti. Ya. Sehebat-hebatmu pengorbanan saya dan Anda, sebesar-besar pengorbanan kita, tapi lebih indah ketika kita sudah bebas, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang berdoa, ketika kita boleh menyembah, ketika kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Anda sudah tidak terikat lagi, terhalang lagi dengan kemarahan. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-37, kita buka ayat 1 sampai 9. Sudah dapat? Mari kita baca. 2, ya. Jangan marah karena orang berbuat jahat,
Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera melisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiamlah diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kita berada pada posisi menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kalau kita melihat merah kemarahan hanya membawa pada sebuah kejahatan. Masihkah ada engkau marah pada orang lain? Istrikah, saudara, suamikah, anakkah, orang lain, tetanggakah? Sekarang ambil keputusan. Angkatlah tanganmu dan katakan, Tuhan, dengan berat rasanya, tapi demi firman Allah, demi Tuhan sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dan kami saat ini merayakan Yesus sudah naik ke surga menjadi pembela kami. Biarkan saat ini saya melepaskan pengampunan buat yang menyakiti saya. Bagaimana Tuhan membela saya dan Anda kalau Anda masih ada kebencian? Bagaimana Tuhan membela saya dan Anda kalau kita masih ada iri hati? Bagaimana Allah membela saya dan Anda kalau kita masih menampung, menjaga, memelihara yang namanya kepahitan? Saya tidak tahu bagaimana Tuhan membawa saya pada mengampuni. Bagaimana Anda sudah mengerti dan mengetahui membaca firman Allah? Misi Tuhan datang ke bumi adalah untuk mengampuni saya dan Anda supaya kembali diterima oleh Bapa di sorga. Begitu juga kita. Kita belajar untuk menerima, melepaskan pengampunan orang lain. Mungkin bukan yang jauh yang menyakitimu, mungkin bukan orang yang membuat marah yang jauh. Bisa jadi di satu rumah, bisa jadi dalam satu pekerjaan, tapi pada pagi hari ini di dalam Yesus Kristus, lepaskan dengan kekuatan Roh Kudus. Katakan, Tuhan, saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Saya katakan tadi, bagaimana Allah di sorga, bagaimana Yesus membela kita kalau kita masih membenci orang lain. Mazmur 119, ada saya suka ini ayat. Mari kita buka Mazmur 119. Ayat 1. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Kita belajar sebuah kebencian, kemarahan itu sebuah celah untuk setan masuk dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita belajar untuk tidak bercela lagi, untuk menutup pintu bagi setan kemarahan, setan kebencian, setan kepahitan. Dan biarlah Kristus yang memerintah dalam hidup saya dan Anda. Kalau Kristus yang memerintah saya dan Anda, berarti Anda adalah orang yang telah bebas dari ketidakmengampun. Anda adalah orang yang telah mengampuni salah orang lain, karena Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, saya tidak banyak melebarkan firman Allah. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami telah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan kami akan pada bermalam-malam kami akan berdoa lagi Tuhan sepanjang 10 hari. Mari Tuhan tolong, baik kami yang ada di doa di rumah, Tuhan pimpin kami. Tuhan tolong kami. Tuhan sertai Bapa, pulihkan keadaan kami secara pribadi kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketika saudara sidang jemaat yang sedang mendengar, masihkah ada di dalam hatimu kemarahan, kepahitan, kebencian, kekecewaan, rasa dendam, rasa tertolak? Ambil keputusan. Tuhan mau bela anak yang dikasihnya yang bebas dari sebuah kepahitan. Sekarang ambil langkah, ambil keputusan. Buat hatimu, mulutmu, dan berkata, di dalam nama Yesus saya melepaskan pengampunan. Sehingga kita tidak menjadi perbudakan setan, tidak tertipu lagi. Sangat berbahaya kalau kita tinggal dalam kekecewaan dan kemarahan. Kita tidak akan menjadi maksimal, kita tidak akan bertumbuh dalam secara rohani. Rohani kita tetap kerdil, sekalipun kita sudah lama mengiring Tuhan. Saat ini saya dan Anda dalam nama Yesus sudah bebas dari ketidakmengampuni. Kita menjadi orang yang suka mengampuni. Terima kasih Tuhan. Sikialah masyakara banahura bana sikialah masyakara. Sulit. Tapi saat ini dalam nama Yesus, bebaskan dirimu dari kemarahan, kekecewaan, lepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kristus yang memerintah hidup kami sekarang. Biar kasih Kristus menjadi pengikat, mempersatukan kami, keluarga, saudara, gereja, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya, terimalah berkat Tuhan karena Anda sudah melepaskan pengampunan. Terimalah kekuatan, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, terimalah kesembuhan, terimalah pembelaan Tuhan, terimalah pertolongan Tuhan, terimalah kelimpahan, terimalah kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doakan pada sepanjang minggu berjalan dalam kami percaya dalam penyertaan pertolongan. Kami menjadi orang yang sudah bebas, hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kebenaran. Tuhan sayang kami, Tuhan ciptakan. Kami serahkan hidup kami kepada kami. Kami sudah terbebas dari kepahitan. Kami sekarang hidup dalam damai, hidup saling mengampuni, hidup dalam sukacita, hidup dalam keramaan dan kerukunan. Dan berkat Tuhan sudah mengalir buat kami. Mari sama-sama saya ajak untuk berdiri dan mengangkat tangan. Sidang jemaat yang saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pulang dan kembali dan terima berkat dan nikmat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Kudus mulai menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus dan kedua menjemput kita dan bermain. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.